Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, saya Adam dan ini istri saya Mutia. Insya Allah kami ingin berbagi melalui bisa dibilang podcast ala kadarnya dari kami, ngobrol-ngobrol dan berbagi tips tentang rumah tangga. Dan kali ini di video pertama kita lagi nyoba kenapa sih suami istri itu perlu ngobrol. Gimana Oma? Ngobrol tuh penting dalam rumah tangga sih menurut aku. Karena memang sebenarnya rumah tangga tuh isinya ngobrol. Isinya ngobrol. Bener, ya kan? Jadi kalau misalnya dibilang ngapain sih ngobrol, kan udah ketemu setiap hari, itu salah. Apalagi buat ibu-ibu yang udah sibuk seharian gitu ya. Iya. Yang nggak sempet balik-balik suaminya tidur. Istri, apalagi bu rumah tangga itu nampung seharian, dari segi emosional sama fisika kan capek. Jadi dia nunggu kehadiran suami tuh buat jadi teman cerita. Dan diharapkan ya memang setiap pasangan harus luangin waktu untuk sama-sama bercerita tentang hari itu. Bukan cuma dari istrinya aja, tapi dari segi suami. Hari itu dia ngerjain apa aja, hari itu kerjanya bagaimana, atau hari itu anak-anak bagaimana. Ya kan? Iya benar. Kan harus Iya benar. Kan rumah tangga itu punya ilmu loh. Gimana caranya menunaikan hak suami dan hak istri. Penting. Gitu. Jadi jangan suami nuntut haknya terus. Kamu melayani saya dong, kamu bakti dong sama saya, nurut dong sama saya. Tapi di sisi lain hak istri ini belum dipenuhi. Hak istri itu apa aja ya? Dikasih perhatian. Salah satunya itu. Pokoknya intinya kalau mau nikah, siapin ilmunya sama mentalnya. Jangan cuma mau nikah, tapi harus siap nikah. Bukan cuma mau, tapi emang harus sudah siap. Dan ya udah, karena udah tahu ilmunya. Sharing aja ya teman-teman. Ya, sharing aja. Ada nggak sih dampak negatifnya kalau suami istri nggak ngobrol? Kalau dari segi istri sih yang aku rasain pribadi itu kayak numpuk gitu loh, jadi lebih sensitif. Karena memang kalau pengalaman aku karena memang kan nggak jarang bersosialisasi, terus bukan karena antisosial atau nggak mau nimbrung sama karena memang tetangga, sibuk karena memang banget ya. Iya, anak kamu dua. karena memang nggak ada waktu buat keluar. Terus udah gitu kamu sibuk, pergi pagi pulang malam. Kadang juga aku mau cerita juga bingung, jadi aku pendem, jadi mungkin agak sensitif, jadi nggak nyaman aja, jadi bawaannya mau emosi marah, ya, bawaannya mau marah, emosi. Yang nggak bagus juga buat hubungan buat kita juga nggak bagus pak. Entah dia bete gitu kan, tahu-tahu nggak jelas gitu kan. Ya salah kita juga nggak mau dengerin gitu kan. Iya. Ya setelah kita pahami, oh ya istri butuh ditumpahkan juga gitu. Jangan bapak aja yang mau dengerin. Terus gimana lagi? Kalau aku sih kalau dari fisik lebih kayak jadi pegel gitu, karena kan mungkin emosi ya ngaruh ya. Jadi lebih pegel, ngilu badan. Kalau udah kayak gitu udah nggak enak, langsung bilang baba. Pijit? Enggak, iya minta dipijitin terus ya. Aku bilang kan aku lagi nggak enak, aku lagi memang harus dibilang. Tapi kan aku kadang aku ngelihat situasi. Kalau kamu memang lagi pusing atau kamu lagi nggak enak, aku nggak bakal cerita dulu, karena memang laki-laki itu kan butuh space. Karena entah dia punya masalah di kerjaan, aku nggak. Berarti ya gimana pun kita harus lihat kondisi kamu. Pak, kita sebagai istri kita harus lihat kondisi suami juga, dan suami juga ngerti itu. Jadi kayak jangan berlarut-larut sama masalah dia. Karena di rumah udah di rumah. Ya iya kan aku selalu bilang kalau di rumah pakai topi rumah, kalau di kerjaan pakai topi kerjaan. Jangan pakai topi kerjaan di dalam rumah. Jadi
Sampai mana tadi? Oke Uma, lanjut yang tadi. Yang dikhawatirkan dan yang sering terjadi, dia nyari laki-laki lain buat sharing, untuk cerita. Nauzubillah. Iya sih. Karena kan nggak laki-laki aja yang butuh. Kenapa nggak kayak yang nahan aja gitu? Sampai berapa Maksudnya lama? mungkin dia bisa negor suaminya. Ya kan nggak semua laki-laki mau di Ya itu sih. Jadi ya dia nyari pengertian tempat lain. Ya itulah pentingnya agama. Sebenarnya bukan orang ketiga aja sih, jadi kayak sama-sama mendem gitu loh, jadi kayak rumah tangga tuh nggak hidup, jadi kayak perang dingin gitu. Jadi ya nggak ujung-ujungnya ngobrol, suami butuh tapi istri juga butuh gitu loh. Jadi ya pelampiasannya kayak ya begitu dah. tapi ada suami yang dia nggak ngerasa istrinya tuh butuh dia, jadi kayak yang ya udah, maksudnya gue udah ngerasa ngasih nafkah, gue udah ngerasa ngasih yang terbaik. Terus kalau dari segi istri kayak itu nafkah kan udah kewajiban, tapi dari hak istrinya itu belum dipenuhi. Maksudnya ya itu dari segi komunikasi. Ada suami yang balik kerja juga cuek-cuek aja, maksudnya ngerasa dia capek. Memang capek, kita memang harus butuh kita memang harus kasih waktu suami untuk istirahat dulu ketika dia pulang kerja, setengah jam atau 1 jam buat dia diam dulu, baru kita tanya gitu, baru diajak ngobrol, karena memang dia butuh waktu, karena kan di jalan pasti macet lah atau apa gitu. Kalau sampai bunuh anak tuh mungkin dia udah maksudnya tekanannya banyak, mungkin dari segi ekonomi, suaminya juga nggak bisa diajak kerja sama, terus ya dia ngerasa sendiri. Jadi namanya anak kan lagi aktif-aktifnya pasti melakukan berbagai ya kegiatan lah, sesibuk mungkin dia. Jadi anak ngelakuin sesuatu dia emosi karena dia nggak diluapkan. Iya, nggak tahu mau cerita ke siapa, bapaknya bapaknya atau suaminya juga nggak enak gitu. Maksudnya kita baru ngobrol misalnya, aku lagi ini bang, ya aku juga lagi capek gitu. Kan ada suami yang kayak gitu ya. Namanya pernikahan kan bukan siapa yang paling capek, tapi kita harus ngobrol gitu. Kalau kamu capek, aku juga capek, ayo kita ya ibaratnya kita ngeluh sama-sama, terus kita cari jalan keluarnya setelah ini gimana gitu. Yang penting jangan dipendem. Suami juga gak apa-apa kok capek, karena kan suami juga manusia, gak melulu kuat walaupun memang kodratnya gak boleh ngeluh katanya ya di depan istri atau anak, tapi ada ya titik manja juga ya ibaratnya. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Nggak melulu harus kuat kok, namanya juga manusia. Gitu baba. Iya. Ada waktu kalau misalnya ada kesempatan lagi ngobrol atau bercanda-canda ya bilang pelan-pelan, saya butuh waktu. Saya lagi gak baik-baik aja, saya mau ngobrol, bisa nggak? Karena kita kondisinya anak-anak masih kecil dan susah juga ngobrol dalam keadaan anak-anak masih aktif. Jadi ya malam kayak gini, terus di waktu weekend, Sabtu dan Minggu, suami senggang gitu ya. Karena kamu kan dari Senin sampai Jumat tuh full, bener-bener gak ada waktu. Jadi kalau aku dari segi aku ya ini kondisional rumah tangga masing-masing dan jam kerja suami masing-masing. Kalau saya gitu, jadi yang penting cara penyampaiannya aja kan. Iya, lihat kondisi suami dulu lah intinya, baru kita bicara gitu. Berarti emang harus ekstra sabar ya. Iya, jadi ibu dan jadi istri itu ekstra sabar. Harus sabar. Udah ngalah sama keadaan, ngalah sama anak, tapi pahalanya gede. Ngalah sama suami, cuman itulah balasannya. Surga. Iya. Gimana? Enggak gimana. Maksudnya kemudahan istri dapat surga itu apa? Ya ini di dalam rumah. Dia nurut, melayani suami, mendidik anak-anaknya, merawat anak-anaknya. Ya itu surga. Puasa sunnah,
sholat wajib. Cukup nurut dan beribadah. Ya, betul. Lah, ada yang nelfon dan malam. Motor belum dimasukin, bro. Motor, Beb. Ya, kamu Buat motong. Udah ngantuk belum? Intinya apa nih? komunikasi itu penting dalam pernikahan. Mm-mm. Hal apapun, sekecil apapun ya diobrolin aja. Entah Ngobrolin. capek atau obrolan yang berat kayak masa depan anak-anak nih mau gimana, sekolah Ya, di karena mana kan gitu. kenapa itu juga harus? Ya harus, itu justru penting. Jangan istri terus berperan dalam Ya. anak loh, dalam hal pendidikan. Suami juga harus tahu itu. Iya. Kalau kan anak itu kewajiban orang tua. Bareng-bareng ya. Iya. Jadi mau apapun itu omongin. Komunikasi. Sekecil apapun, apalagi sebesar apapun gitu ya. Iya. Jangan cuma planning ke depan, tapi hari ini pun kalau nggak enak ya diceritain aja, nggak apa-apa. Gitu Abah. Ya. Ya, oke. Ya wes gitu aja kali, Beb. Ntar kita lanjut lagi malam minggu, oke? Besok aku masih kerja soalnya. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.